Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Badri Maulana dengan NIM C022332. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3, yaitu membuat video mengenai untuk mencari ide bisnis apa yang layak kita bangun sesuai dengan apa yang kita pelajari di mata kuliah studi kelayakan bisnis dari aspek dan segala macam aspek analisisnya. Nah, jadi langsung saja ide bisnis yang kami bangun dari hasil diskusi kami yaitu usaha ayam geprek, yang dimana usaha pekanan ayam geprek ini sudah kita tidak heran lah, pasti kita sudah tahu bahwasanya usaha ayam geprek ini itu sudah sangat populer di kalangan Indonesia, apalagi dari kalangan anak muda ataupun mahasiswa, karena penyajiannya itu sangat praktis dan penyajiannya sangat praktis, enak, apalagi dicampur dengan sambal. Nah, jadi dengan penyajian yang baik, dengan strategi marketing yang baik, dengan kualitas juga yang baik pula, kami yakin bahwasanya usaha ini akan berjalan dengan lancar atau istilahnya bisa sukses. Nah, jadi ada beberapa, jadi itu tadi penjelasan. Jadi ada beberapa aspek untuk menganalisis kelayakan bisnis ini, yaitu yang pertama aspek pemasarannya. Nah, jadi ada demografis, yang dimana targetnya itu yaitu dari segmentasi pasar. Nah, jadi ada 3 pembagian dari segmentasi pasar, yaitu di bagian demografis, yang dimana targetnya itu dari kalangan mahasiswa, dari kalangan karyawan atau pekerja, dan masyarakat lokal. Nah, jadi yang 3 saya sebutkan tadi itu, dia itu pasti kecenderungannya itu sudah suka makanan praktis. Jadi saya yakin bahwasanya dia akan suka dengan hasil usaha ini atau ayam geprek ini. Nah, jadi yang kedua, segmentasi pasar yang kedua yaitu geografis, yaitu tempatnya. Nah, jadi target kita yaitu kita akan membangun usaha itu di dekat-dekat kampus agar dapat dijangkau oleh mahasiswa dan masyarakat lokal. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya target kita yaitu ya mahasiswa. Nah, jadi yang ketiga yaitu jadi itu mungkin saja. Assalamualaikum. Nanti materi kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Arfan Nusyam dengan NIM C012354. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu aspek teknis dan operasional. Nah, maksud dari aspeknya ini yaitu penentuan lokasi dan layout yang usaha. Lokasi usaha di area yang ramai dilalui mahasiswa dengan layout yang nyaman dan menarik, menyediakan tempat duduk yang cukup dan area dapur yang efisien. Proses produksi atau alur layanan. Yang pertama itu penerimaan bahan baku, persiapan bahan marinasi atau pengolahan, dan ketiga penggorengan ayam, dan keempat penyajian dan pengemasan, dan terakhir itu layanan pelanggan atau dine-in atau take away. Kebutuhan teknologi dan peralatan, ada beberapa dari aspek ini. Yang pertama itu kompor dan penggorengan, alat pemotong dan pengolahan bahan, peralatan penyajian seperti piring, kemasan, sistem kasir dan perangkat lunak untuk manajemen. Yang terakhir itu rencana pengadaan bahan baku. Bahan baku seperti ayam, bumbu, dan bahan pendukung akan diambil dari supplier lokal dengan kualitas terjamin dan harga bersaing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmi dengan NIM C01223330. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang ketiga tentang aspek sumber daya manusia. Yang pertama ada struktur organisasi yang terdiri dari pemilik atau manajer. Yang kedua ada koki, yang ketiga pelayan, dan yang keempat kasir. Selanjutnya ada jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia, di mana memiliki satu orang manajer yang berpengalaman di bidang kuliner. Yang kedua memiliki 2 orang koki yang berpengalaman di bidang memasak. Yang ketiga memiliki 2 orang pelayan yang komunikatif dan ramah. Dan yang terakhir itu memiliki 1 orang kasir yang terampil dalam pengelolaan keuangan. Nah, selanjutnya ada rencana rekrutmen dan pelatihan, di mana melakukan rekrutmen melalui iklan di kampus atau di sosial media, serta memberikan pelatihan tentang bagaimana standar pelayanan dan kebersihan. Selanjutnya materi yang keempat tentang aspek hukum. Nah, di mana perizinan yang dibutuhkan, yang pertama itu izin usaha dari pemerintah setempat, yang kedua izin lingkungan, yang ketiga sertifikat kesehatan untuk makanan. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajriani dengan NIM C01223357. Dan sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang aspek hukum. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangannya pada usaha ayam geprek yang akan kami buat. Nah, di aspek keuangannya itu terdapat estimasi modal awal. Nah, sebelumnya itu kita pasti akan menyiapkan uang pada sewa lokasi, yaitu 5 juta per bulan. Kemudian selanjutnya renovasi dan peralatan, yaitu 20 juta. Kemudian dilanjutkan dengan bahan baku, awalnya itu 5 juta. Biaya operasional, gaji, listrik, air itu 10 juta. Nah, total estimasi modal awal ini kira-kira 40 juta. Nah, kemudian selanjutnya proyeksi laba rugi, itu minimal 1 tahun. Nah, target kita pendapatan bulanan pada usaha ayam geprek ini kira-kira 100 porsi per hari dikali 20.000 sama dengan kira-kira 6 juta lah. Kemudian biaya operasional bulanannya 10 juta. Kemudian laba bersih bulanan 6 juta dikurang 10 juta, hasilnya tuh minus 4 juta kira-kira rugi. Kemudian proyeksi selama 1 tahun memperhitungkan pertumbuhan pelanggan dan penyesuaian harga. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang aspek keuangan pada usaha ayam geprek ini. Nah, kemudian mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, yang dimana perkenalkan nama saya Muhammad Arpamjas dengan NIM C01223343. Nah, saya di sini melanjutkan materi terakhir, yaitu materi tentang dampak usaha terhadap lingkungan sekitar, yang dimana ada poin dari dampak usaha terhadap lingkungan sekitar, yaitu poin pertama yaitu limbah padat dan cair. Ada usaha ayam geprek menghasilkan limbah padat seperti sisa makanan, tulang ayam, dan kemasan sekali pakai. Yang kedua yaitu limbah cair berasal dari proses pencucian bahan makanan, peralatan masak, dan limbah minyak goreng. Yang kedua yaitu polusi udara dan bau. Proses penggorengan ayam menggunakan minyak dapat menimbulkan asap dan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan warga sekitar. Dan yang ketiga yaitu penggunaan energi dan air. Ada aktivitas memasak membutuhkan energi, gas, atau listrik dalam jumlah cukup besar. Dan yang terakhir yaitu kebisingan. Suara aktivitas dari dapur, alat masak, serta selalu lalu lalang pengunjung bisa menimbulkan kebisingan, terutama jika usaha berada di area permukiman.